Kami kemudian membentuk tim internal Kementerian Hak Asasi Manusia untuk melakukan kerja-kerja menindaklanjuti. Itu jadi kami langsung gaspol sejak saat itu sampai hari ini ketika laporan ini kami selesaikan dan kami sampaikan ke publik. Demikian, silakan Pak Dirjen menyampaikan hasil kerja kita selama ini secara lebih elaboratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wakil Menteri, teman-teman jurnalis, wartawan. Teman-teman terima kasih atas kehadirannya pada hari ini ke Kementerian HAM dengan agenda kami untuk menyampaikan hasil tidak lanjut penanganan pengaduan hak asasi manusia atas kasus mantan pemain sirkus Oriental Sirkus Indonesia. Jadi hal-hal yang substantif sudah disampaikan oleh Pak Wakil Menteri terkait dengan penanganan kasus ini oleh Kementerian HAM sejak kami menerima tanggal 16 April. Nah, saya akan menyampaikan isi dari hasil tindak lanjut yang sudah kami lakukan. Ya. Ini dalam bentuk tertulis, ringkasannya ada 21 halaman, tapi dalam laporan yang lengkap, yang panjangnya itu hampir 50 halaman. Di bagian ini juga nanti ada hal-hal yang perlu saya bacakan secara lengkap, tapi ada hal-hal yang saya kira bisa dianggap dibacakan. Ya. Nanti teman-teman media bisa nanti mendapatkan soft copy-nya yang lengkap apa yang kami sampaikan ini. Ya. Nah, pertama pendahuluan, ya saya kira ini saya tidak perlu sampaikan secara panjang lebar, isinya berkaitan dengan Kementerian HAM ya, yang punya mandat untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang HAM. Ya. Kemudian juga menyebutkan soal kronologi datangnya pengaduan ke Kementerian HAM. Kemudian setelah itu kami tindak lanjuti. Kemudian juga menyebutkan bahwa pengadu sebelumnya pernah melakukan upaya untuk mencari keadilan di lembaga lain. Ya. Nah, kemudian pokok aduan, saya kira teman-teman media yang sudah mengikuti soal kasus OCI ini sudah banyak asupan informasinya, ya, baik yang disampaikan langsung oleh para mantan pemain sirkus OCI di berbagai kesempatan di media, podcast dan lain sebagainya, yang menyampaikan tentang apa saja yang pernah mereka alami ya, sewaktu dulu pernah menjadi pemain sirkus di OCI, yang pada pokoknya adalah mereka menceritakan pernah mengalami eksploitasi ya, kekerasan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya. Jadi pada intinya itu yang disampaikan terkait dengan pokok aduan. Nah, termasuk juga apa yang pernah mereka lakukan sebelumnya, pernah ke Komnas HAM dan juga pernah ke Mabes Polri. Nah, kemudian bagian berikutnya proses tindak lanjut penanganan. Nah, ini tadi beberapa hal sudah disebut juga oleh Pak Wakil Menteri. Jadi kami sudah langsung membentuk tim untuk menangani pengaduan yang sampai ke Kementerian HAM. Ya. Timnya langsung bekerja, bahkan langsung bekerja setelah usai menerima penyampaian di ruangan ini. Siang sore harinya. Hari-hari berikutnya kami sudah melakukan telah awal, kemudian menggali dan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta-fakta terkait kasus ini, termasuk melakukan rekonstruksi ya, riwayat kasus ini serta membuat pemetaan mapping opsi-opsi yang bisa ditempuh, yang tersedia untuk ditempuh guna mewujudkan keadilan bagi para korban. Itu sudah kami lakukan. Kami juga melakukan pendalaman fakta-fakta terkait kasus ini, baik dari penyampaian pengadu langsung yang lebih dari sekali, kemudian juga penyampaian langsung dari teradu, ya. Kemudian juga kami mendapatkan informasi juga dari lembaga lain, termasuk juga monitoring media. Ya. Kemudian mempelajari dokumen-dokumen yang bisa kami dapat, ya, yang bisa kami ketahui, dan juga sumber lainnya. Nah, lebih dari itu juga kami karena ingin mengetahui secara lebih mendalam tentang kasus ini, kami juga melakukan pendalaman dengan pakar hak asasi manusia, ya, dua pakar hak asasi manusia
yang juga mantan Ketua Komnas HAM, kedua-duanya. Kemudian juga melakukan pendalaman dari aspek hukum pidana dengan pakar hukum pidana, 2 guru besar hukum pidana. Nah, kemudian kami juga melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, secara langsung bertemu ya dengan Baris Krim Polri di gedung Mabes Polri, dengan Komnas HAM di kantor Komnas HAM, termasuk juga pertemuan koordinatif dengan Kementerian TPA dan juga Komisi 13 DPR RI. Termasuk juga kami, tadi sudah disebutkan Pak Wakil Menteri, meninjau langsung lokasi di Taman Safari. Ya, di sana juga kami melakukan pendalaman informasi dengan manajemen Taman Safari Indonesia Cisarua Bogor. Itu yang berkaitan dengan proses tindak lanjut yang dilakukan Kementerian HAM. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah mungkin agak isunya besar supaya teman-teman mudah bacanya ya. Nah, ini bisa oke. Analisis pemetaan kasus ya, dan opsi penyelesaian berkeadilan. Nah, perlu kami sampaikan bahwa dalam menindaklanjuti pengaduan ini, Kementerian HAM tentu sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya yang dimandatkan, kami bersifat non justisia, karena tentu saja Kementerian HAM bukan aparat penegak hukum. Ya. Kemudian dalam kaitan itu maka setiap bentuk permintaan keterangan atau dokumen dari pihak luar itu bersifat sukarela, karena tadi non justisia. Ya. Kementerian HAM tidak memiliki instrumen pemaksaan sebagaimana dimiliki oleh aparat penegak hukum yang pro justisia. Ya. Nah, kemudian berdasarkan apa yang kami gali, kami dalami, kami peroleh, ya, Kementerian HAM berpendapat adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam kasus ini, yaitu mencakup dugaan pelanggaran terhadap hak anak ya, untuk mengetahui asal usul, identitas, hubungan keluarga dan orang tuanya, bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis, memperoleh pendidikan umum yang layak dan dapat menjamin masa depannya, dan mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak sesuai dengan ketentuan hukum berlaku. Kemudian juga kaitan dengan dugaan pelanggaran itu adalah kekerasan fisik yang dapat mengarah kepada penganiayaan dalam konteks hukum juga. Kemudian dugaan kekerasan seksual ya yang dilakukan oleh salah seorang teradu sebagaimana disampaikan kepada kami oleh pengadu yang mengalami. Kemudian dugaan praktik perbudakan modern yang dalam istilah kita sekarang menyebutnya modern slavery ya. Nah, adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia berdasarkan fakta peristiwa yang disampaikan oleh pengadu dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM pada tahun 1997 dapat diuraikan sebagai berikut. Jadi ya, teman-teman media ada tabel yang kami buat untuk memetakan tentang jenis tindakan, kemudian dugaan pelanggaran serta konteks dasar pengaturannya. Ya. Jadi di sana sudah kami cantumkan ya yang tidak perlu kami sebutkan satu persatu, nanti detailnya bisa dibaca ya dalam bentuk soft copy, tapi ini bisa dilihat secara garis besar. Ini kaitannya dengan rincian lebih lanjut tentang dugaan pelanggaran yang tadi kami